Minoritas sebagai kelompok yang berbeda dari mayoritas dalam hal jumlah, budaya, agama, atau identitas lainnya, seringkali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Hak-hak minoritas merupakan hak-hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi dan dihormati untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Hak-hak ini tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICCR). Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hak-hak minoritas termasuk hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baswara Padrita Tabo dengan NIM 2301026112, jurusan Manajemen Angkatan 2023. Tujuan video ini dibuat adalah sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Adi Tri Pramono, SPhil ME. Oke, mari kita bahas apa itu hak minoritas lebih dalam lagi. Apa sih minoritas? Minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Keanggotaan kelompok minoritas biasanya didasarkan pada perbedaan karakteristik atau praktik yang dapat diamati seperti etnis minoritas, ras minoritas ras, agama minoritas agama, orientasi seksual minoritas seksual, atau disabilitas. Memanfaatkan kerangka interseksionalitas penting untuk mengenali bahwa seorang individu dapat secara bersamaan memegang keanggotaan dalam beberapa kelompok minoritas, misalnya minoritas ras dan agama. Demikian juga, individu juga dapat menjadi bagian dari kelompok minoritas dalam hal beberapa karakteristik, tapi bagian dari kelompok dominan dalam hal orang lain. Pengertian hak. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi apa itu hak-hak minoritas? Hak-hak minoritas adalah hak individu yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat minoritas yang didasarkan kepada rekognisi bahwa masyarakat minoritas merupakan kelompok masyarakat yang lebih sering terancam dibanding kelompok masyarakat mayoritas. Di seluruh dunia terdapat kelompok minoritas yang beragam, seperti kelompok etnis, agama, bahasa, orientasi seksual, dan identitas lainnya. Minoritas seringkali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi yang dapat berakibat pada kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta kekerasan. Masyarakat minoritas sering mendapatkan berbagai ancaman diskriminasi, asimilasi paksa, persekusi, dan kekerasan akibat dari status mereka. Oleh karena itu, hak minoritas ada untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan kesetaraan dengan kelompok masyarakat lainnya. Hak-hak minoritas ini biasanya berfokus pada beberapa hal seperti kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaannya, hak mereka untuk menggunakan bahasa mereka, hak mereka untuk meyakini dan mempraktikkan agama mereka, hak mereka untuk mendapatkan kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta hak kebebasan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Rekognisi atas hak-hak minoritas sudah muncul seiring dengan bermunculannya negara kebangsaan, di mana kelompok-kelompok non-mayoritas melakukan usaha untuk menjaga agama
budaya dan etnik mereka. Dalam hukum internasional, rekognisi dan perlindungan hak minoritas dimulai dengan dikeluarkannya Traktat Minoritas oleh Liga Bangsa-Bangsa. Traktat ini merupakan traktat yang menyangkut minoritas pertama dalam sejarah manusia. Dengan melemahnya Liga Bangsa-Bangsa, traktat ini juga menjadi tidak berguna dan tidak dapat ditegakkan. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945, mereka juga menghasilkan bermacam-macam norma, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan minoritas. Namun pada prakteknya, hak minoritas masih jauh dari realisasi. Hak minoritas bukanlah sesuatu privilege, tetapi merupakan sesuatu tindakan untuk menjamin kesetaraan untuk anggota dari berbagai komunitas. Hak-hak ini mengakomodasikan kelompok rentan dan membawa seluruh anggota kelompok masyarakat untuk mendapatkan kesetaraan dalam menjalankan kehidupannya. Perlindungan atas hak-hak minoritas dapat dicapai dengan toleransi dan dialog, terutama dengan memahami sejarah, budaya, bahasa, dan agama kelompok minoritas. Dengan mendorong adanya kesalahpahaman dan rasa saling menghormati, kelompok-kelompok yang membentuk suatu masyarakat akan dapat saling bekerja sama dan tetap saling mempertahankan identitas mereka. Hal ini dapat menciptakan perdamaian dan kemajuan masyarakat yang berkelanjutan. Jaminan hak-hak minoritas dalam hukum nasional Indonesia. Setelah 17 tahun masa reformasi 1998 secara umum, jaminan HAM di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan bahwa HAM dijamin sebagai hak-hak konstitusional. Sebelumnya, Indonesia telah menyusun kebijakan HAM yang dituangkan dalam Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM. Selain Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, berbagai undang-undang lainnya juga terbentuk dan semakin memperkuat jaminan perlindungan HAM di Indonesia. Termasuk upaya perlindungan HAM melalui ratifikasi ataupun aksesi sejumlah instrumen HAM internasional sejak tahun 1998 hingga kini. Dalam kebijakan yang lebih operasional, pemerintah telah menyusun rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM yang juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas secara kolektif, agama atau keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati. Pasal 18B ayat 2. Demikian pula secara individual mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia. Terdapat dalam pasal 26. Pengakuan atas hak warga negara ini berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin berbagai macam hak-hak asasi mereka sebagai hak-hak konstitusional. Bab 9. Jaminan atas hak kelompok minoritas juga sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A hingga J. Secara khusus yang terkait dengan perlindungan hak minoritas terdapat pada 28A, 28C ayat 2, 28E ayat 2, 28I ayat 2 dan 3. Jaminan ini kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur hak minoritas adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjamin secara rinci berbagai hak asasi warga negara, meskipun hak-hak minoritas tidak secara jelas dielaborasi.
pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 memberikan peluang ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Lebih jauh, bahkan warga negara Indonesia bisa menggunakan hukum internasional untuk klaim haknya. Sebagai contoh, hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, terdapat dalam pasal 4. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Terdapat dalam pasal 22. Undang-undang ini selain mengatur berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab negara dan pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta mengatur mandat dan fungsi lembaga khusus yakni Komnas HAM pada tahun 2005. Pemerintah meratifikasi ICCPR 1966 yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ICCR 1966 yang disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pada masing-masing ratifikasi kovenan tersebut, pemerintah Indonesia tidak melakukan reservasi apapun kecuali membuat deklarasi terkait hak menentukan nasib sendiri, terdapat dalam pasal 1. Dengan ratifikasi kedua kovenan tersebut, maka Indonesia terikat sebagai negara pihak dalam perjanjian HAM dan harus mematuhi untuk melaksanakan isi dari kedua kovenan tersebut dan menyampaikan laporan berkala ke Badan Perjanjian HAM PBB. Selain ratifikasi dua kovenan utama, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan Ras, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak atau CRC, Konvensi Anti Penyiksaan atau CAT, Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya ICMB, serta Konvensi Penyandang Disabilitas ICRPD. Melalui ratifikasi ini, Indonesia secara resmi menjadi negara pihak yang terkait pada mekanisme pelaporan pada komite kerja pada masing-masing kovenan atau konvensi. Pemerintah Indonesia juga wajib melaporkan kemajuan upaya perlindungan dalam tinjauan universal berkala, Universal Periodic Review, di Dewan HAM PBB. Dalam prakteknya, konsep kelompok minoritas juga dipahami dengan berbagai cara oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Misalnya, Kementerian Sosial memberikan definisi kelompok minoritas sebagai bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Seperti yang termaktub dalam Permensos nomor 8 tahun 2012 menyebut, kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya, sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria kelompok minoritas yang pertama itu ada gangguan keberfungsian sosial, yang kedua ada diskriminasi, yang ketiga ada marginalisasi, dan yang keempat ada berperilaku seks menyimpang. Berbeda dengan Kemensos, Komnas HAM menemukan bahwa Dinas Sosial Provinsi di Yogyakarta justru memiliki perluasan cakupan dengan memasukkan unsur dalam pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dengan menyebutkan 12 kelompok.
Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay, dan lesbian. Kriteria tidak dominan dengan ciri khas suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, mempunyai perilaku menyimpang. Selain itu, Kemendagri dalam Permendagri nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 memasukkan kelompok minoritas sebagai bagian dari masyarakat tuna sosial, yaitu waria, gas, lesbian, orang dengan HIV/AIDS. Sedangkan Kementerian Kesehatan tidak memiliki definisi yang cukup jelas, namun terlihat dari publikasinya, maka kelompok minoritas atau kaum minoritas adalah mereka yang dianggap sulit dijangkau, termasuk suku asli dan keluarganya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kelompok minoritas ras. Kita akan membahas konsep umum dan cakupan hak kelompok minoritas ras. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hak-hak minoritas ras dan etnis secara eksplisit ditegaskan pada DUHAM, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Deklarasi PBB tentang hak-hak yang memiliki kebangsaan atau etnis, agama, dan bahasa minoritas, atau konvensi dan deklarasi internasional lain yang sudah diterima secara luas. Hak-hak minoritas ras dan etnis berikut merupakan hak yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, agama, dan bahasa. Kedua, hak untuk mengekspresikan budaya mereka sendiri, menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, serta menggunakan bahasa mereka sendiri secara sendiri-sendiri maupun di muka umum. Kita lanjut. Yang ketiga, hak untuk menikmati dan mengembangkan budaya dan bahasanya. Terus yang keempat, ada hak untuk membangun dan memelihara sekolah, lembaga pelatihan, dan pendidikan lainnya mereka sendiri, serta untuk mengajarkan dan mendapatkan pengajaran dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya yang kelima, adalah hal untuk membentuk dan mengembangkan hubungan damai dengan anggota kelompok mereka sendiri dan orang-orang kelompok minoritas lainnya, baik dalam suatu negara ataupun antar negara. Selanjutnya yang keenam, yaitu hak untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau prevensi atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau etnis, asal-usul kebangsaan, bahasa, agama, kelahiran, atau status lainnya yang memiliki tujuan atau akibat untuk menghalangi penikmatan HAM dan kebebasan fundamental di segala bidang dan di semua tingkat pendidikan, pekerjaan, akses kepada layanan kesehatan, perumahan, dan pelayanan sosial. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai individu yang tertera di depan hukum, kesetaraan di depan peradilan, dan perlindungan hukum yang setara. Yang kedelapan, hal untuk berpartisipasi secara efektif dalam budaya, agama, sosial, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat.
Yang kesembilan, hal untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang berkenaan dengan kelompok mereka dan masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional. Yang ke-10 yaitu hak untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau perkumpulan, bentuk hak individu dari kelompok minoritas ras pada dasarnya merupakan hak asasi yang berlaku universal dalam bentuk penikmatan. Hak-hak sipil dan politik atau sipol dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atau ekosop. Namun secara kelompok, minoritas ras dan etnis mempunyai hak-hak kolektif, khususnya kelompok minoritas yang juga dapat diidentifikasi sebagai masyarakat adat. Dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, istilah diskriminasi ras diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau kebangsaan atau etnis suku bangsa yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan atas dasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun bidang kehidupan masyarakat yang lain. Selanjutnya, pada tahun 1999, Indonesia untuk pertama kalinya meratifikasi atau menjadi negara pihak dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 dengan reservasi terhadap pasal 22, yakni ketentuan penyelesaian melalui mekanisme internasional Court of Justice pada 25 Mei 1999. Menindaklanjuti ratifikasi tersebut, pada tahun 2008 negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dikeluarkannya UU yang merupakan inisiatif masyarakat sipil tersebut merupakan penjabaran dari pelaksanaan dari ratifikasi ICER tahun 1965. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 merupakan undang-undang pertama nasional yang melakukan pemidanaan terhadap tindakan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai perjanjian internasional termasuk ICER yang disadari bahwa diskriminasi dalam konteks sosial kultural dapat terjadi di negara-negara. Bahkan dengan pelembagaan HAM yang amat maju sekalipun, namun keberadaan instrumen hukum yang melindungi setiap orang dari tindakan diskriminasi menjadi prasyarat yang penting. Selanjutnya kita masuk ke materi minoritas etnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, telah dijelaskan definisi etnis sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah geografis, dan hubungan kekerabatan. Secara etimologis, istilah etnis berasal dari bahasa Yunani yang berarti etnos, yang maknanya sama dengan nation dalam bahasa Inggris. Menurut Oxford Dictionary, istilah etnis dipahami sebagai subkelompok dari suatu penduduk yang secara nasional berbeda. Perbedaan ini mengacu pada perbedaan budaya, asal-usul atau kekerabatan, dan atau diidentifikasi yang non-barat dan arkaik, dibedakan dengan agama-agama monoteistik. Definisi ini sendiri memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu, upaya sistematik dan ilmiah
untuk membangun pengertian yang tunggal, brainstorm tentang apakah etnis itu dan bagaimana membedakan satu etnis dengan etnis yang lain merupakan persoalan yang sampai saat ini belum selesai. Namun demikian, Hillen Erickson membantu menjelaskan aspek interaksi dari sudut pandang agen-agennya. Dia menggambarkan etnisitas sebagai suatu aspek kriteria hubungan sosial di antara agen-agen yang mempertimbangkan dirinya berbeda secara budaya dari anggota atau kelompok lain, dan mereka cenderung melakukan interaksi secara minimal dengan kelompok lain. Kata kuncinya adalah pandangan dari sudut pandang subjektif agen-agennya, dan perbedaan itu dilihat dari kacamata budaya agen-agen yang terhubung satu sama lain dan mempertimbangkan diri mereka. Diri mereka berbeda dengan pihak lain. Dalam konteks identitas kelompok etnis nampaknya semakin krusial dan menjadi masalah yang rumit, terutama dalam masa-masa konflik. Sebagai contoh, kegagalan Yugoslavia sebagai negara bangsa yang berakhir dengan perpecahan dalam konflik Balkan memperlihatkan bagaimana etnisitas menjadi persoalan di tengah kegalauan mengidentifikasi siapa kita dan mereka. Sebelum terjadi konflik, apa yang kini disebut etnis Serbia, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Montenegro, dan Muslim Bosnia pada mulanya tidak memiliki batas-batas yang jelas. Bahkan perbedaan di antara 6 etnis ini cenderung kabur. Keenam kelompok etnis ini bahkan tidak memiliki bahasa dan tradisi spesifik yang berbeda. Oleh karena itu, ketika meletus konflik, tidak sedikit warga negara Yugoslavia kesulitan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari etnis yang mana. Sumber lain mengatakan salah satu pemicu yang mulai membelah warga Yugoslavia adalah perbedaan agama. Ini tercermin dari semakin menguatnya sentimen untuk mengusir warga Yugoslavia dari etnis Bosnia yang berafiliasi dengan Islam. Selanjutnya, kelompok minoritas agama dan keyakinan. Berbagai jaminan HAM termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan perumusannya merupakan adopsi dari berbagai instrumen HAM internasional. Oleh karenanya, penafsiran atas jaminan tersebut harusnya sesuai dengan norma-norma HAM internasional tersebut. Namun, berbagai kemajuan regulasi tentang perlindungan HAM tersebut belum sejalan dengan upaya-upaya yang maksimal untuk memperbaiki atau membentuk kebijakan atau peraturan baru yang dalam tataran yang lebih operasional untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dalam minoritas agama. Berbagai undang-undang dan peraturan lainnya belum sepenuhnya dibentuk untuk memperkuat dan melindungi agama-agama minoritas dan para anggotanya. Bahkan berbagai regulasi yang bermasalah masih dipertahankan dan membentuk peraturan baru yang melenggengkan politik pembedaan serta tidak mengakui secara penuh eksistensi agama-agama minoritas yang berujung pada tetap berlangsungnya berbagai praktik diskriminasi. Kegagalan dalam memastikan segala produk perundang-undangan dan kebijakan yang dibentuk melindungi minoritas agama salah satunya disebabkan adanya landasan norma yang membuka ruang yang luas bagi negara untuk melakukan intervensi pengaturan terhadap agama
agama minoritas. Hal ini termasuk dalam mengatur keyakinan kewarganegaraan, memungkinkan negara melakukan campur tangan dalam menentukan keyakinan atau agama yang diakui. Peraturan ini dalam praktiknya telah digunakan untuk membatasi jaminan hak-hak asasi sebagai hak konstitusional dengan mempertahankan regulasi yang bermasalah dan terus membentuk pengaturan yang membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan serta mengabaikan pengakuan penuh terhadap agama-agama minoritas. Selanjutnya, kelompok minoritas berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Jaminan hak bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender sampai hari ini masih sangat kontroversial. Pelanggaran HAM berbasis orientasi seksual dan identitas gender kerap terjadi. Sekalipun sudah ada jaminan dalam konstitusi dan berbagai undang-undang yang menyatakan persamaan warga negara di depan hukum, namun mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender di luar mayoritas akan menjadi sasaran persekusi. Tulisan ini hendak meninjau bagaimana kelompok ini mendapatkan memperoleh jaminan hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya. Fokus pembahasan akan ditujukan bagi kelompok LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseksual yang sehari-hari mengalami bukan hanya tindakan diskriminatif, namun juga berbagai kekerasan karena dianggap menyimpang. Secara umum, label penyimpangan terhadap identitas orientasi seksual menjadi titik awal rangkaian pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas gender dan orientasi seksual. Pelanggaran HAM sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sosial, seolah menjadi kesadaran komunal bagi negara maupun sipil bahwa jaminan HAM hanya berlaku bagi orientasi seksual mainstream, yaitu heteroseksual. Sedangkan bagi orientasi seksual non-mainstream dipandang diperbolehkan. Hak-haknya dikebiri atau dilanggar, bahkan pelanggaran terhadap kelompok LGBT bisa berlapis-lapis. Seseorang yang diketahui gay misalnya sudah pasti terancam karirnya dalam satu lembaga pekerjaan formal. Mereka akan mudah sekali menjadi sasaran putus hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Selain itu, seorang waria akan rentan terusir dari lingkungan keluarganya begitu dia menunjukkan identitasnya, baik dalam perilaku maupun penampilan. Hal ini akan terus terulang ketika gay atau waria tersebut pindah kerja di lembaga formal atau tinggal di dalam masyarakat tertentu. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tantangan dalam menegakkan hak-hak minoritas. Terdapat banyak tantangan dalam menegakkan hak-hak minoritas, seperti yang pertama, diskriminasi dan prasangka. Minoritas seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan prasangka yang dapat menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak mereka. Yang kedua, yaitu kekurangan akses ke sumber daya. Minoritas seringkali kekurangan akses ke sumber daya seperti pendidikan, kerjaan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, kekerasan. Minoritas seringkali menjadi korban kekerasan baik dari individu maupun dari negara. Yang keempat, ketiadaan kemauan politik. Seringkali ada kurangnya kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi hak-hak minoritas di seluruh dunia. Terdapat kelompok minoritas yang memiliki karakteristik berbeda dari kelompok mayoritas dalam suatu masyarakat. Kelompok minoritas ini dapat dibedakan berdasarkan etnis, agama, bahasa, orientasi seksual, gender, atau karakteristik lainnya. Seringkali kelompok minoritas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi, sehingga hak-hak mereka terabaikan.
Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperjuangkan hak minoritas untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Beberapa contoh hak minoritas meliputi hak untuk hidup dan keamanan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, hak untuk kebebasan berekspresi dan beragama, hak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, hak untuk melestarikan budaya dan bahasa. Selanjutnya, apa sih pentingnya melindungi hak minoritas? Melindungi hak minoritas penting karena beberapa alasan. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, berhak untuk diperlakukan dengan adil dan setara. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang inklusif dan beragam akan lebih sejahtera dan tangguh jika hak-hak minoritas diperjuangkan. Yang ketiga, perdamaian dan stabilitas. Diskriminasi dan marginalisasi terhadap minoritas dapat memicu konflik dan instabilitas. Selanjutnya, upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk melindungi hak minoritas? Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak minoritas, antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak minoritas dan pentingnya melindungi hak-hak tersebut. Yang kedua, mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hukum. Pemerintah harus meratifikasi dan mengimplementasikan instrumen hukum internasional dan nasional yang melindungi hak minoritas. Yang ketiga, membangun koalisi dan jaringan. Penting untuk membangun koalisi dan jaringan antara kelompok minoritas dan organisasi yang mendukung mereka. Yang keempat, mendukung advokasi dan aktivisme. Upaya advokasi dan aktivisme dapat membantu untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang diskriminatif. Yang kelima, mempromosikan pendidikan dan dialog. Pendidikan dan dialog antar budaya dapat membantu untuk membangun pemahaman dan toleransi antara kelompok yang berbeda. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah hak-hak minoritas adalah hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Membangun masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia di mana semua orang dihormati dan memiliki kesempatan. Istilah minoritas dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit dibandingkan seluruh populasi suatu negara. Suatu negara yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Di seluruh dunia terdapat kelompok minoritas yang beragam, seperti kelompok etnis, agama, bahasa, orientasi seksual, dan identitas lainnya. Minoritas seringkali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi yang dapat berakibat pada kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta kekerasan. Sekian video dari saya, terima kasih.